bernamakan Akuntansi Internasional dan yang berjudul Perkembangan dan Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional di Indonesia. Di sini kami akan membahas 3 poin utama, yaitu yang pertama sejarah perkembangan standar akuntansi internasional di Indonesia, dan yang kedua harmonisasi standar akuntansi internasional, dan yang ketiga hambatan-hambatan dalam harmonisasi standar akuntansi internasional. Yang pertama, kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Adanya operasi bisnis dan pasar modal yang bersifat global tersebut tentu menuntut adanya standar akuntansi yang bersifat global atau internasional. Karena aturan-aturan akuntansi yang bersifat lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan keuangan internasional. Standar internasional disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional, yang kedua Komisi Masyarakat Eropa, yang ketiga Organisasi Internasional Pasar Modal, dan yang keempat Federasi Akuntansi Internasional. Badan Standar Akuntansi Internasional yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong pengguna standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Menurut Iqbal, Meltzer, dan Elmalah, akuntansi internasional merupakan sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, perbandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan, dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Sedangkan menurut Haskin et al. 1996 dalam Karim 2001, akuntansi internasional merupakan suatu laporan keuangan dari negara-negara yang berbeda, disusun berdasarkan seperangkat prinsip pengukuran dan pengungkapan yang sama. Akuntansi internasional adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis. Pada tahun 1971, standar akuntansi internasional menghadapi kritikan dari berbagai negara di dunia. Kritikan yang dilontarkan yaitu yang pertama, memberikan dengan fleksibilitas standar akuntansi internasional. Yang kedua, dianggap sebagai taktik dari kantor angkutan publik besar untuk melakukan ekspansi pasar. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kelebihan standar akuntansi. Standar akuntansi internasional tidak fleksibel karena memaksimalkan standarisasi dari standar akuntansi internasional di berbagai negara untuk memperoleh keseragaman standar akuntansi, sehingga menghapus perbedaan-perbedaan standar akuntansi di berbagai negara. Pada kenyataannya, tiap negara memiliki standar akuntansi yang berbeda satu sama lain, karena perbedaan latar belakang nasional, keunikan iklim bisnis, serta adanya perbedaan kebutuhan dari pemakai laporan keuangan. Maka diperlukannya sebuah tindakan harmonisasi. Harmonisasi secara etimologis menunjukkan pada proses yang bermula dari suatu upaya untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari sistem. Menurut Satjar 1999, harmonisasi dapat juga berarti sebagai sekelompok negara yang menyepakati suatu standar akuntansi yang mirip.
namun mengharuskan adanya pelaksanaan yang tidak mengikuti standar harus diungkapkan dan direkonsiliasi dengan standar yang disepakati bersama. Sedangkan menurut Mogul 2003, harmonisasi standar akuntansi sebagai proses yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum dirumuskan, selaras dan diperbaharui dengan praktek internasional terbaik atau GAPS di negara-negara lain dengan modifikasi sesuai dan mempertimbangkan kondisi domestik. Secara sederhana, pengertian harmonisasi standar akuntansi dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya standar yang berlaku secara internasional. Negara tersebut hanya membuat agar standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi keuangan adalah sebuah pedoman atau standar umum untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku di lingkungan tertentu. Untuk mewujudkan sifat transparansial, akuntabel, dan relevansi, maka diperlukan satu pedoman yang disebut standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan dapat diumpamakan sebagai cermin dari kondisi praktik bisnis yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik akan sangat relevan dan dibutuhkan pada masa sekarang ini. Selanjutnya yaitu perkembangan standar akuntansi Indonesia. Yang pertama, pada masa penjajahan Indonesia memakai standar akuntansi Belanda. Yang pada tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar keuangan. Pada tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang disingkat PAI. Dan pada tahun 1986, PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi Indonesia. Akhir tahun 1994, PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC atau International Accounting Standard Committee. Pada tahun 1994, PAI sudah komit mengikuti IASC atau IFRS. Pada tahun 1974, SAK mengacu kepada IFRS tersebut. Dan pada tahun 2012, IFRS mulai diresmikan dan ditetapkan di Indonesia. Kultur dan akar sejarah suatu negara merupakan langkah awal untuk mengenali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntansi. Kultur merupakan elemen penting yang harus dipertimbangkan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem sosial berubah karena pengaruh kultur, yaitu yang pertama, norma dan nilai suatu sistem, dan yang kedua, perilaku kelompok dalam interaksinya di dalam dan di luar sistem. Selanjutnya, ada 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional di suatu negara, yaitu sumber pendanaan, sistem hukum, perpajakan, tingkatan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya. Penjelasannya itu, yang pertama, sumber pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, akuntansi memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan risiko terkait. Yang kedua, sistem hukum. Sistem hukum ini, dunia barat memiliki dua orientasi dasar, yaitu hukum kode atau sipil dan hukum umum. Yang ketiga, perpajakan.
Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaim untuk keperluan pajak. Yang keempat, ikatan politik dan ekonomi. Yang kelima, inflasi. Inflasi menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya historis dan mempengaruhi kecenderungan suatu negara untuk menerapkan perubahan terhadap akun-akun perusahaan. Yang ketujuh, tingkat pendidikan. Standar praktek akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Pengungkapan mengenai risiko efek derivatif tidak akan informatif kecuali jika dibaca oleh pihak yang berkompeten. Yang terakhir, budaya. 4 dimensi budaya nasional menurut Hofstede yaitu individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas. Selanjutnya, terdapat 2 pendekatan untuk klasifikasi sistem akuntansi, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Yang pertama, kita bahas dulu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif, kaitan dengan pendekatan deduktif ini, ada 4 pendekatan dalam pengembangan akuntansi. Yang pertama, ekonomi pattern, yaitu dalam pendekatan ini biasanya dilihat bahwa ternyata akuntansi bisnis berhubungan erat dengan kebijakan perekonomian nasional. Tujuannya, perusahaan biasanya mengikuti kebijakan ekonomi nasional. Beberapa negara yang memakai pendekatan ini adalah Swedia, Prancis, dan Jerman. Yang kedua, mikroeconomic pattern, yaitu dalam pendekatan ini akuntansi dipandang sebagai cabang ekonomi bisnis. Konsep akuntansi merupakan derivasi dari analisa ekonomi. Konsep utamanya adalah bagaimana mempertahankan investasi modal dalam sebuah entitas bisnis. Yang ketiga, independent discipline approach, yaitu akuntansi dipandang sebagai fungsi jasa dan diderifikasi dari praktek bisnis. Negara Amerika dan Inggris menganut pendekatan ini. Yang keempat, yaitu uniform accounting approach, yaitu akuntansi dipandang sebagai alat yang efisien untuk administrasi dan kontrol. Dalam hal ini, akuntansi digunakan untuk mempermudah penggunaan dan menyeragamkan baik pengukuran, pengungkapan, dan penyajian serta sebagai alat kontrol untuk semua tipe bisnis dan pemakai, termasuk manajer, pemerintah, dan otoritas perpajakan. Selanjutnya, pendekatan induktif dalam Nobel dalam Journal of Business Finance and Accounting Spring 1983 mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan sistem akuntansi, yaitu yang pertama, tipe pemakaian laporan keuangan yang dipublikasikan. Yang kedua, tingkat kepastian hukum. Yang ketiga, peraturan pajak dalam pengukuran. Yang keempat, tingkat konservatis. Yang kelima, tidak ketaatan penerapan dalam historical cost. Yang keenam, penyesuaian replacement cost. Yang ketujuh, praktek konsolidasi. Yang kedelapan, kemampuan untuk memperoleh provisi. Dan yang kesembilan, yaitu yang terakhir, keseragaman antar perusahaan. Akuntansi internasional juga termasuk akuntansi yang bertujuan umum yang berorientasi nasional dalam arti luas untuk pertama, analisa komparatif internasional. Kedua, pengukuran dari isu-isu pelaporan akuntansinya yang unik bagi transaksi-transaksi bisnis multinasional. Ketiga, kebutuhan akuntansi bagi pasar-pasar keuangan internasional. Keempat, harmonisasi keberagaman pelaporan keuangan melalui aktivitas-aktivitas politik, organisasi, profesi, dan pembuatan standar. Akuntansi internasional pada khususnya mencakup bidang akuntansi keuangan dan pelaporan, akuntansi manajemen, auditing, perpajakan, dan upaya-upaya harmonisasi akuntansi yang sedang dilakukan. Harmonisasi standar akuntansi internasional.
Harmonisasi standar akuntansi internasional memiliki sifat lebih fleksibel dan terbuka. Harmonisasi standar akuntansi internasional pertama kali dikenakan oleh European Commission atau IEC pada tahun 1945. IEC mengadopsi pendekatan baru bagi harmonisasi akuntansi yang memperbolehkan penggunaan standar akuntansi internasional untuk perusahaan yang terdaftar di pasar modal internasional. Pengertian harmonisasi oleh para ahli. Yang pertama, Mick dan Saudagaran pada tahun 1960. Beliau mengatakan, harmonisasi standar akuntansi internasional berarti proses untuk meningkatkan komparatif dari laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan di berbagai negara. Kedua, Monggul pada tahun 2003. Beliau mendefinisikan harmonisasi standar akuntansi sebagai proses yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum dirumuskan selaras dengan diperbarui dengan praktik internasional terbaik atau GAAPs di negara-negara lain dengan memodifikasi sesuai dengan pertimbangan kondisi dosmetik. Harmonisasi akuntansi internasional. Secara sederhana, pengertian harmonisasi standar akuntansi dapat diartikan bahwa suatu negara tidak dapat atau tidak sepenuhnya mengikuti standar yang berlaku secara internasional. Negara tersebut hanya membuat agar standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional. Keuntungan harmonisasi menurut Paul 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi keuangan yang didapat diperbandingkan. Yang kedua, harmonisasi dapat menghemat waktu dan uang. Ketiga, mempermudah transfer informasi kepada karyawan serta mempermudah dalam melakukan training pada karyawan. Keempat, meningkatkan perkembangan pasar modal internasional. Kelima, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan operasional yang berguna untuk menjalankan bisnis serta mempermudah dalam pengelolaan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, dan pihak lainnya. Pertama, adanya fleksibilitas dalam pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang akan digunakan dalam pengaturan di setiap negara, sehingga di setiap negara akan memilih prinsip-prinsip akuntansi yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan di negara tersebut. Walaupun pilihan prinsip akuntansi tersebut tidak sama, namun sepanjang tidak bertentangan dengan yang diatur dalam IAS, masih dikatakan harmonisasi. Kedua, bahasa pengaturan dalam standar dapat menggunakan bahasa nasional di setiap negara dan tidak diharuskan menggunakan bahasa tertentu. Ketiga, standar akuntansi nasional yang harmonis dengan IAS dapat secara efektif diterapkan dalam praktik di setiap negara anggota IASC pada waktu itu. Media Akuntansi 2005. Pembahasan ketiga, yaitu hambatan-hambatan dalam harmonisasi standar akuntansi internasional. IFRS diterbitkan dalam bahasa Inggris. Untuk memudahkan pemahaman pengguna standar, maka IFRS perlu diterjemahkan dalam bahasa masing-masing negara. Hal ini yang menjadi masalah utama dalam adopsi dan penerapan IFRS. Permasalahan ini timbul karena para penerjemah mengalami kesulitan dalam memahami arti sebenarnya istilah-istilah dalam teks bahasa Inggris tersebut. Secara lebih detail, kesulitan dalam penerjemahan itu meliputi 4 hal. Pertama, penggunaan kalimat bahasa Inggris yang panjang. Kedua, ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah. Ketiga, penggunaan istilah sebagai sarana untuk menerangkan konsep yang berbeda. Dan terakhir, penggunaan istilah yang tidak terdapat pandaannya dalam terjemahan. Sebagai contoh, penggunaan kata small dan should dalam IFRS. Kedua adalah transaksi-transaksi yang diatur oleh hukum nasional berbeda dengan yang diatur oleh standar akuntansi internasional. Sebagai contoh, transaksi ekuitas bagi perusahaan di Indonesia. Transaksi ini tergantung dari jenis suatu perusahaan, apakah berbentuk persero terbatas, koperasi, atau lainnya. Oleh karena itu, hukum nasional mengakui berbagai bentuk perusahaan, maka standar akuntansi ekuitas harus mencakup berbagai bentuk perusahaan tersebut.
Menurut Daily 2009, ada beberapa nilai utama yang menjadi hambatan standarisasi akuntansi internasional, yaitu: pertama, perbedaan latar belakang nasional dan tradisi. Kedua, perbedaan kebutuhan dari berbagai lingkungan ekonomi. Yang ketiga, tantangan standarisasi terhadap kedaulatan nasional. Keempat, penyusunan standar akuntansi internasional. Dan yang kelima, pada dasarnya merupakan cara perusahaan-perusahaan jasa akuntansi profesional internasional besar untuk mempertinggi potensi pendapatan mereka. Dengan tuntutan aplikasi standar internasional, maka hanya perusahaan akuntansi internasional besarlah yang mampu memenuhi permintaan ini. Keenam, standarisasi internasional menciptakan banyak standar yang kompleks dan mahal. Ketujuh, perusahaan nasional harus menanggapi tekanan-tekanan nasional, sosial, politik, dan ekonomi yang terus meningkat, sehingga sulit menyelesaikan diri dengan kewajiban-kewajiban internasional tersebut. Kedelapan, banyak grup nasional yang memiliki kepentingan tetap dalam mempertahankan standar dan praktik mereka sendiri, yang telah terbentuk dari perspektif dan sejarah yang sangat berbeda. Kesembilan, tidak ada badan otoriter yang memiliki kemampuan untuk memerintahkan penerapan GAAP global. GAAP global tidak mungkin tercapai karena adanya hambatan kelembagaan dalam proses penyusunan standar, dan tidak adanya kebutuhan yang nyata untuk mengaju pertumbuhan pasar modal internasional yang kuat. Hambatan harmonisasi menurut para ahli Nobes dan Praker pada tahun 2002, seperti yang dikutip pada Gaya Muni pada tahun 2009. Pertama, adanya perbedaan praktek akuntansi pada beberapa negara. Yang kedua, perbedaan kualitas badan profesi akuntansi di setiap negara. Yang ketiga, perbedaan sistem politik dan sistem ekonomi di tiap-tiap negara. Sedangkan menurut Paul 2010, beliau mengatakan, hambatan harmonisasi yaitu nasionalisme tiap-tiap negara. Kedua, perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara. Ketiga, perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara. Yang keempat, tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi. Kesimpulan, operasi bisnis dan pasar modal yang bersifat global menuntut adanya standar yang bersifat global pula. Oleh karenanya, beberapa organisasi dunia sepakat membentuk standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard yang kini menjadi International Financial Reporting Standard untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan keuangan yang bersifat nasional. Standar akuntansi setiap negara berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain karena adanya pengaruh lingkungan, hukum, kondisi, sosial, dan ekonomi yang berbeda di tiap negara. Namun, globalisasi pada pasar modal dan operasi bisnis menuntut adanya suatu standar yang berlaku secara global. Penerapan IFRS tentunya mendapatkan banyak hambatan dan rintangan karena perbedaan tersebut. Tetapi, tekanan untuk mengadopsi IFRS banyak pula, sehingga dibutuhkan proses untuk menjembatani antara standar akuntansi keuangan bisa sejalan dengan IFRS, yaitu dengan melalui dua cara. Yang pertama, harmonisasi dan konvergensi. Harmonisasi hanya pada tahap penyelarasan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Badan Penyusun Standar di setiap negara dengan International Accounting Standard yang ditetapkan oleh IAC, sedangkan konvergensi adalah tahap selanjutnya di mana diharapkan nantinya standar akuntansi dan dalam konteks standar internasional nantinya ditunjuk hanya akan ada satu standar. Satu standar itulah yang kemudian berlaku menggantikan standar yang tadinya dibuat dan dipakai oleh negara itu sendiri. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.